Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dari ruang ibadah GPIB Jemaat Bukit Zaitun di Makassar, saya Pendeta Meilin Suryani Totolepta Tapahing yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB sebagai pendeta jemaat di GPIB Bukit Zaitun Makassar dengan tugas khusus sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur STT Intim Makassar, menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa di ruang virtual Night Call GPIB pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus-Nya. Sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami, maka bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, ketika kami membaca dari Alkitab, merenungkan dan mendengarkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu bukalah telinga kami, tahirkan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami yang berdosa, agar kami dapat menghayati dan memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita dari kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 12 ayat 14 sampai ayat 25. Namun titik penekanannya ada di ayat 21, maka saya akan membaca bagi kita di ayat 21 yang menyatakan, "Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan." Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, di pasal sebelumnya, narator mengisahkan perbuatan seorang raja yang sangat kejam terhadap rakyatnya. Seperti seorang yang tak bermoral, ia meniduri seorang perempuan yang sudah bersuami. Kemudian dengan jebakan yang busuk, ia menyuruh suami dari perempuan yang dia tiduri itu untuk pulang ke rumah, supaya ia tidur dengan istrinya dan kejahatannya tidak diketahui oleh orang lain. Namun, suami dari perempuan yang tidak lain adalah salah satu prajuritnya yang setia, tidak tega untuk menghampiri istrinya, sementara banyak rekan-rekannya sebagai prajurit menyabung nyawa di dalam peperangan. Walaupun demikian, hati sang raja tidak juga tergugah akan kesetiaan pahlawannya ini. Ia memilih untuk membunuhnya di medan peperangan dengan siasat yang licik. Kemudian tewaslah prajurit yang setia itu oleh karena perintahnya. Lalu ia mengambil istri prajurit tersebut dan menjadikannya sebagai istrinya. Demikian kisah ringkas dari cerita seorang Raja Daud yang telah mengambil Batseba, istri Uria, dan menjadi istrinya dengan cara yang tidak diperkenankan Tuhan. Kisah ini merupakan salah satu kisah yang paling tragis di dalam Alkitab. Kisah yang dramatis, bahkan sangat dramatis, mengenai seorang yang berkenan di hati Tuhan sebagai seorang raja, namun melakukan perbuatan yang keji bahkan menjijikan seperti itu. Namun hal ini adalah sebuah realita yang dicatat oleh Alkitab untuk menjadi pembelajaran bagi semua orang. Seorang yang dekat dengan Tuhan melakukan tindakan yang kejam dan menjijikan. Selama beberapa waktu berjalan, Daud tidak menyadari bahwa ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Bahkan tidak ada kepekaan dalam dirinya bahwa ia telah melakukan dosa dan kesalahan yang sangat fatal yang membuat Allah sangat murka kepadanya. Apa yang dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan. 2 Samuel pasal 11 ayat 27b. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Daud bukan saja mengingini, tetapi juga sudah mengambil istri sesamanya, melakukan perzinahan, bahkan pembunuhan. Allah menghukum dia dengan menulahi anak yang ada dalam rahim Betsheba. Daud pun memberanikan diri berpuasa dan berdoa berhari-hari untuk memohon kesembuhan anaknya. Dalam kedukaannya dan dalam kedudukannya yang tinggi, Daud merendahkan diri sampai ke debu di hadapan Allah yang dikasihinya. Permohonan Daud tidak dikabulkan oleh Allah. Keputusan Allah bahwa anak Daud harus mati tidak dapat diubahkan lagi, dan itu pasti terjadi. Mengetahui kenyataan tersebut, sebelum para pegawainya memberitahukan dia, Daud bangkit dari tanah dan mulai kehidupannya yang baru. Ia kembali, ia sadar akan segala konsekuensi terhadap segala dosa yang telah dilakukannya. Semua orang tercengang melihat sikap Daud. Penjelasan Daud membuat kita memahami bahwa ia meninggalkan masa lalunya untuk hidup dalam kekinian dan menyongsong masa depan dengan penuh tanggung jawab di ayatnya yang ke-23. Daud sudah sepenuhnya hidup dalam kekinian. Hal ini bisa kita perhatikan bukan hanya dari sikap yang dia lakukan, namun ia juga mampu menghibur Betsheba yang sekarang sudah menjadi istrinya. Di sana juga kita perhatikan bahwa Daud dipulihkan dengan kelahiran Salomo. Kisah Daud dan Betsheba merupakan kisah penghukuman dan penghakiman. Namun di tengah-tengahnya ada kasih Allah yang dinyatakan, dan Daud menerimanya dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kekinian Daud terakhir dinyatakan dengan majunya ia berperang, mengambil alih posisi Yoab dan menaklukkan Amon. Daud sudah memulai hidup yang baru. Maka hal yang menjadi penting dalam pembacaan kita pada saat ini adalah bahwa masa lalu yang gelap tidak dapat menghalangi kasih Allah yang tetap. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam anugerah Kristus, maka jalanilah kehidupan kita ini dengan tegap dan sikap. Maka matahari kehidupan yang baru akan bersinar lagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, mari berdoa. Di tengah-tengah kehidupan kami, ada berkat dan anugerah Tuhan yang selalu menaungi dan melingkupi kami. Sebagai gereja kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan yang menyelamatkan kami dari dosa dan perbuatan kejahatan pengkhianatan kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang Kristus sudah kerjakan, sehingga sebagaimana Daud yang melakukan dosa di hadapan Allah, lalu dibenarkan oleh Tuhan, bahkan diberkati dalam kehidupannya. Demikian kiranya renungan ini menjadi petunjuk dan pedoman dalam langkah hidup beriman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebagai gereja kami berdoa, Tuhan memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, fungsionaris majelis sinode, musyawarah pelayanan yang ada, juga jemaat-jemaat GPIB yang ada. Tuhan berkati program-program pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, khususnya mengupayakan pelayanan terus bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Bapa di dalam sorga, kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati pemerintahan di pusat.
kepala-kepala daerah, di mana Tuhan menghadirkan gereja dan jemaat-Mu. Kiranya diberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat memimpin bangsa yang besar ini dalam keadilan dan takut akan Tuhan, sehingga bangsa yang besar ini berkenan kepada Tuhan, dan kami pun semuanya akan memasuki kehidupan yang diberkati Tuhan dan kehidupan yang baru setelah kami melewati wabah virus corona yang ada. Bapa di dalam sorga, Tuhan memberkati semua pelayan firman sakramen dalam jajaran GPIB, khususnya di daerah-daerah pelayanan kesaksian di Pelkes. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dengan kekuatan kesehatan, sehingga dimampukan untuk melayani dalam kesungguhan dan nama Tuhan dipuji serta dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pertemuan kita melalui ruang virtual ini dengan pengharapan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itu akan menyertai kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, selamat malam.